Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ya, berjumpa kembali dengan saya di dalam Sapa Malam Gembala. Ya, ada yang tahu ini perjumpaan kita yang keberapa dalam Sapa Malam Gembala? Perjumpaan kita yang ke-19, tahunnya dari lagu yang kita nyanyikan tadi di awal ini, Tuhanku Yesus. Ini lagu bernomor 19 dari Kidung Jemaat. Berarti sudah 19 kali pertemuan kita. Ya, biarlah pujian ini tetap menguatkan kita. Kita punya Tuhan Yesus, Dia penguasa alam semesta, dan seharusnya kita tetap bisa memiliki kegembiraan, kebahagiaan apapun yang terjadi, meskipun saat ini kita harus lebih banyak berada di rumah. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menolong kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda. Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang berbicara bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan membaca pada malam hari ini kelanjutan dari Tamar dan Yehuda dan Tamar di Kejadian 38 ayat 12 sampai dengan 26. Kejadian 38 ayat 12 sampai dengan 26, di mana nanti judul renungannya adalah pilihan yang beresiko. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enai yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberi tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu, serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka,
Tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap, meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa sangka Tamar berani menipu mertuanya. Yehuda kena batunya. Jika dulu ia bersama saudara-saudaranya menipu ayahnya, sekarang ia pun kena tipu. Tamar yang sebelumnya disuruh pulang ke rumah orang tuanya, diam-diam kemudian dia merencanakan sesuatu agar dapat menjumpai Yehuda, karena Yehuda pun tidak segera menyerahkan Shelah sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Dan ternyata bukan sekedar menjumpai mertuanya, tetapi tindakan Tamar berikutnya adalah tindakan yang punya resiko yang besar. Karena kemudian Tamar berpakaian seperti seorang perempuan sudah. Yehuda tertipu, dan kemudian lagi-lagi ia melakukan dosa berikutnya, yaitu menghampiri Tamar, melakukan perbuatan yang merendahkan dirinya di dalam ketidaktahuannya. Akibatnya Tamar kemudian mengandung bayi dari mertuanya sendiri. Dan untuk mengamankan dirinya, Tamar pun berani, dia terpaksa harus mengikat Yehuda supaya dia tidak mengalami hukuman, karena yang salah ya Yehuda. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara saat-saat ini menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak pilihan yang mengandung resiko, bahkan resikonya tinggi. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari sebelum mengambil keputusan, segera datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengikuti keinginan hati sendiri yang ujungnya adalah dosa. Ya, meskipun dalam pengalaman ini Tuhan tetap memakai hal yang buruk dari manusia, dipakainya sebagai sesuatu yang baik. Tapi akhirnya 2 orang ini jatuh di dalam dosa. Dan saudara tentu tidak ingin berada pada situasi yang sama. Sebelum mengambil keputusan, apalagi keputusan yang penting, datanglah kepada Tuhan, carilah kehendaknya melalui doa, sehingga Tuhan bisa menjawab melalui apapun itu, termasuk informasi-informasi, masukan-masukan, nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah, berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan, maka kita semua tidak jatuh ke dalam dosa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh suatu hal yang tragis. Seorang mertua kemudian bermain serong dengan menantunya di dalam ketidaktahuannya. Itu terjadi karena keduanya mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tanpa terlebih dahulu datang kepada. Biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan ini kami diajar untuk kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ketika kami ingin mengambil keputusan-keputusan, terlebih keputusan-keputusan penting. Engkau menolong kami dan kami percaya pasti Engkau memberikan jawaban dan jalan keluar. Berikan kami keterbukaan untuk mendengar jawaban. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 19 Tuhanku Yesus. Kita menyanyikan baitnya yang kelima. Sampai berjumpa kembali sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.